Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, diberikan selalu kesehatan dan kelancaran selalu dalam beraktivitas. Nah, di malam hari ini, Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas eksklusif bimbingan menulis laporan penelitian tindakan, baik tindakan kelas, kemudian tindakan sekolah, tindakan bimbingan konseling, maupun tindakan kepengawasan. Yang jelas konsep dari penelitian tindakan umumnya yaitu sama-sama seorang pendidik atau mungkin kepala sekolah, pengawas, dan yang lainnya memberikan sebuah tindakan untuk memperbaiki masalah atau kondisi yang di lapangan yang sudah mungkin ada kekurangannya di sana. Nah, untuk hari ini, kelas eksklusif bimbingan menulis laporan PTK akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Di pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai bagaimana Bapak Ibu dalam mencari permasalahan dan juga bagaimana cara mencari solusi. Termasuk juga bagaimana cara menulis sebuah pendahuluan atau bab 1 yang isinya merupakan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan, yaitu sesuai yang disampaikan di grup, bahwasannya hari ini kita akan membahas mengenai bab 2 dan bab 3. Bab 2 tentang kajian pustaka atau kajian teori, dan bab 3 isinya tentang metode penelitian. Nah, sebelum masuk penyajian materi, akan saya bahas terlebih dahulu sedikit review secara umum apa yang sudah Bapak Ibu kirimkan di grup gitu ya. Mungkin kekurangan secara umum seperti apa, sehingga mungkin apabila Bapak Ibu dalam proses memperbaiki atau mungkin belum menulis, bisa melihat review secara umum, nanti bisa memperbaiki agar tidak melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Nah, mungkin akan saya tampilkan dulu reviewnya. Nah, ya sebelum masuk review, inti dari PTK adalah sesungguhnya adalah sesuatu tindakan yang nantinya akan dapat dilakukan. Ya, maaf, belum kepencet. Ya, inti dari PTK adalah Bapak Ibu melakukan sebuah tindakan yang nantinya Bapak Ibu rencanakan sendiri, kemudian nilai-nilai siswa diatur, maksudnya dinilai sendiri, bukan diatur ya, dinilai sendiri, baik nilai secara kuantitatif atau kualitatif, dan tindakan Bapak Ibu juga dideskripsikan sendiri. Sehingga sangat tidak tepat ketika Bapak Ibu membuat PTK menyuruh orang lain. Ya, karena kan banyak sekarang ya. Banyak sekarang Bapak Ibu menulis PTK bayar orang gitu ya. Termasuk kami sering juga ditawar gitu ya. Pak, ayo Pak membuat PTK, kita bayar 2 juta tidak apa-apa gitu. Kami selalu menolak gitu, karena memang tidak mendidik. Selain itu juga yang tahu kegiatan Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kalau kami yang nulis, saya tulis apa nanti? Ya akhirnya mengarang kan ya. Nah, itu tidak tepat. Jadi artinya dalam pelaksanaan PTK, sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu nanti ceritakan, itu memang benar-benar deskripsinya deskripsi langkah-langkah apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi nggak perlu bingung langkah-langkah saya salah atau tidak, Pak. Ya tidak akan salah, karena memang itu Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi nggak perlu takut di sana. Oke, kita bahas reviewnya. Nah, ada beberapa review. Ya mungkin ada banyak jenisnya, cuma di sini saya rangkum menjadi beberapa. Yang pertama adalah judul gitu ya, sebentar. Nah, yang pertama adalah, saya perbesar dulu. Yang pertama adalah ini. Sebagian besar judul sudah oke, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu bingung dengan judulnya. Saya lihat sudah 90% sudah sangat memahami bahwasannya cara membuat judul itu simpel sekali. Yang terpenting ada tindakannya dan ada hal yang akan ditingkatkan atau diperbaiki. Jangan sampai tidak ada salah satu, khususnya nggak ada tindakannya. Nah, ini keliru ya.
Nah, apa masih ada yang seperti itu? Ada gitu ya. Cuma sedikit sekali. Biasanya hanya 5% dari 100% yang mungkin masih keliru. Sebagian besar sudah oke. Mungkin kurang-kurang sedikit menambah ini, menambah itu, tapi sebagian besar sudah oke. Kemudian ada lagi yaitu paragraf pengantar pada pendahuluan. Maksudnya di sini latar belakang. Itu terlalu luas, terlalu jauh. Ya, seringkali Bapak Ibu menulis pendidikan adalah usaha sadar gitu ya, dan lain-lainnya bla bla menurut undang-undang dan yang lainnya jauh gitu ya, jauh banget gitu ya, terlalu luas ya. Jadi langsung Bapak Ibu bisa to the point. Misalkan ingin meneliti apa namanya hasil belajar gitu ya, maka boleh dari paragraf awal itu sampaikan tentang pembelajaran, boleh akhirnya mengarah pada hasil belajar, boleh, sehingga tidak perlu sampai membahas mengenai pendidikan secara umum gitu, atau mungkin manusia merupakan, nah itu ada juga yang menulis itulah itu. Terus kemudian juga ada yang membahas tentang COVID-19, itu terlalu jauh juga ya. Ya terlalu jauh juga. Mungkin kalau memang pembelajarannya daring boleh, tapi tidak perlu terlalu detail sampai membahas dampak-dampak COVID dan yang lainnya terlalu jauh gitu ya. Jadi simpel sekali, kalau memang hasil belajar dari awal boleh pembelajaran dulu, langsung mengarah hasil belajar boleh gitu ya. Jadi itu lebih efektif ya, lebih efektif daripada bertele-tele pendidikan adalah usaha sadar gitu, sampai semua sama gitu ya pengantarnya. Nah, oke, itu yang kedua. Yang berikutnya ya ini sebenarnya menyesuaikan aturan ya. Nah, ada juga, saya juga nggak tahu detailnya bagaimana, ada beberapa Bapak Ibu yang menuliskan identifikasi masalah dan analisis masalah pada poin tersendiri. Di poin B, poin C itu dibedakan. Ya, nanti bisa dicek lagi. Kalau memang ada, silakan, nggak apa-apa. Ini sebenarnya nggak salah ya. Kalau memang itu di panduan yang punyanya Bapak Ibu, karena kan di sini kan ada yang Kemenak, ada yang Kemdikbud, ada yang mungkin yang lain ya, mungkin beda-beda. Nanti dipastikan apakah harus ada identifikasi masalah poin tersendiri atau tidak, gitu ya. Kalau memang tidak ada, maka bab 1 dari Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya A cukup latar belakang, ini ya, A latar, sebentar saya cepat aja, belakang, kemudian B rumusan masalah, C tujuan, dan D manfaat penelitian gitu ya. Ini aja sudah cukup. Nah, masalah di sini identifikasi masalah dan analisis masalah di mana? Ya di latar belakang. Jadi kalau itu diungkapkan kembali ya artinya diulangi. Nah, itu juga masih keliru Bapak Ibu kemarin, bahwasanya jangan sampai keliru istilah identifikasi dan analisis. Kalau identifikasi itu adalah mencatat semua masalah, mencatat aja, nggak perlu dicari penyebabnya. Kalau sudah ngomong analisis, maka menelaah penyebab, gitu ya, penyebab masalahnya. Jadi itu. Jadi ini semua sebenarnya sudah masuk ke dalam latar belakang, nggak perlu ditambahkan poin tersendiri, kecuali memang disyaratkan gitu. Saya nggak masalah sebenarnya. Oke, yang berikutnya adalah, nah ini juga sangat sering sekali karena Bapak Ibu pengantarnya, karena paragraf pengantarnya terlalu jauh, ya paragraf pengantar pendidikan adalah dan yang lain-lainnya undang-undang dan lainnya, akhirnya apa? Ketika Bapak Ibu menyampaikan fakta di lapangan terlalu sedikit, ya justru dari fakta di lapangan sampaikan 2 paragraf boleh, 3 paragraf boleh, karena itu adalah tujuan utama PTK. Utamanya adalah Bapak Ibu menyelesaikan masalah di lapangan, bukan masalah pendidikan di Indonesia. Ya, gitu, itu yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu seorang kepala sekolah ya sampaikan masalah di sekolah, kelas ya masalah di kelas gitu. Sampaikan boleh dengan data angka, boleh dengan deskripsi. Jadi karena seringkali ada yang keliru harus menyertakan persentase angka, ini tidak harus. Kenapa? Karena permasalahan di kelas itu bukan hanya tentang hasil belajar, tentang aktivitas umum bisa, motivasi siswa bisa, dan yang lainnya. Yang jelas sampaikan secara rinci, ya, secara rinci, ceritakan boleh, ya, dengan deskripsi, ya, deskripsi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya rujukan. Nah ini juga
kurang sekali, yaitu adalah pada bab 1 itu juga perlu rujukan Bapak Ibu, bukan hanya bab 2. Ya, bab 1 perlu rujukan. Kalau ditanya berapa rujukan, tidak ada aturannya, Bapak Ibu tulis 1, 2, 3 boleh gitu. Cuma semakin banyak memang semakin baik. Umumnya tulis 3 aja, 3 ke atas lah, jangan sampai cuma 1 gitu ya. Paling enggak tentang apa rujukannya yang paling mudah? Salah satunya adalah ini, khususnya dalam mengapa mengambil solusi tersebut. Ini alasannya diberi rujukan Bapak Ibu. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika Bapak Ibu akan mengambil sebuah metode role playing. Mengapa pakai role playing? Sampaikan. Menurut Suharta, misalkan, menurut Suharta, penggunaan metode role playing mampu meningkatkan aktivitas siswa. Nah, itu aja sudah cukup. Kalau memang masalahnya adalah aktivitas. Sehingga apa? Sehingga yang disampaikan Bapak Ibu sinkron, ya, itu ya. Dan yang terakhir adalah cara merujuk kurang tepat. Ini sebenarnya simpel, bisa diperbaiki secara cepat. Biasanya lebih pada cara menulisnya aja belum tepat. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Suwardi, gitu ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nanti yang belum paham tentang ini boleh kita tanyakan, boleh diskusi lebih lanjut. Oke, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Bapak Dr. Suhardi mengenai bagaimana cara Bapak Ibu dalam menulis sebuah kajian teori ataupun kajian pustaka. Silakan Bapak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita pada minggu kedua ya Bapak Ibu. Minggu kedua kita bisa bertemu dan bisa sharing dan diskusi terkait dengan bagaimana menyusun laporan PTK Bapak Ibu ataupun laporan PTS dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya sama saja seperti yang disebutkan Pak Randi, sama-sama penelitian tindakan. Yang pertama, kita berkenalan dulu karena kita baru pertama kali bertemu di kelas yang kedua. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti kelas di Guru Inovatif ataupun yang baru pertama kali di kelas ini dan kita baru bertemu. Salam kenal dari saya Bapak Ibu. Saya Muhammad Suhardi dan keseharian saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, tepatnya ada di Lombok, NTB. Dan pada kelas bimbingan ini saya adalah salah satu reviewer ataupun korektor nanti pada laporan PTK Bapak Ibu. Jadi di kelas ini kita akan coba untuk memberikan masukan, memberikan saran, dan lain sebagainya, agar laporan PTK Bapak Ibu siap untuk maju misalkan. Bapak Ibu seminarkan ataupun dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Dan di kelas ini kami pastikan agar item per item ataupun bab per bab itu Bapak Ibu susun dengan baik. Izin saya share screen Bapak Ibu. Baik, sudah nampak ya Pak Randi? Ya, sudah Pak. Saya full screen. Ya, ini salam kenal dari saya. Nomor WA saya sudah ada di admin grup di laporan di WA grup PTK, dan pada malam hari ini kita akan fokus Bapak Ibu untuk coba menyusun bagaimana kajian pustaka ataupun pada bagian bab 2 pada laporan PTK Bapak Ibu. Nah, karena pada dasarnya Bapak Ibu semua, ketika ada satu bab yang masih kurang ataupun yang masih ada yang masih kurang lengkap seperti itu, artinya laporan tersebut masih belum pas seperti itu. Nah, makanya ada beberapa di kasus yang kami temukan laporan PTK-nya tidak dinilai karena berbagai alasan.
Nah, itu kita akan coba pastikan di minggu pertama Bapak Ibu sudah menyusun dari judul, kemudian bab satunya sudah hampir rata-rata sudah bagus, dan ada koreksi tadi sedikit oleh Pak Randi. Dan yang malam hari ini kita akan fokus pada bab 2, khususnya yang saya akan sampaikan, agar bab 2 Bapak Ibu itu tidak hanya sekedar Bapak Ibu menuliskan kajian pustaka, tapi memang betul-betul bisa Bapak Ibu susun dengan baik, Bapak Ibu bisa susun dengan sistematis, serta tentu kajian pustaka dan lain sebagainya nanti yang ada pada bab 2 itu ada manfaatnya tentunya. Baik, ini sekilas dari perkenalan kita. Semoga kita bisa bekerja sama sampai dengan laporan Bapak Ibu tuntas dan selesai. Baik, kita mulai. Untuk kajian pustaka, nah ini Bapak Ibu, di hampir semua laporan, model laporan penulisan karya tulis ilmiah, khususnya pada laporan, itu pada bab 2-nya itu kajian pustaka, atau ada istilah kajian teori, landasan teori, dan berbagai macam istilahnya, tetapi pada dasarnya sama, yaitu kumpulan. Nah ini, kumpulan hasil olah teori, ataupun hasil penelitian terkait variabelnya, ataupun terkait apa yang Bapak Ibu teliti. Nah, sehingga menghasilkan satu pemahaman mendalam tentang apa yang Bapak Ibu teliti. Tentu terkait dengan variabel. Nah, misalkan saya contohkan pada judul. Pada judul yang saya contohkan di sini, penerapan media. Penerapan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan motivasi pembelajaran, misalkan. Karena sesungguhnya PTK yang penting ada yang Bapak Ibu terapkan, kemudian ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin tingkatkan. Nah, itulah variabel penting yang ada pada laporan PTK. Ada yang Bapak Ibu terapkan, apakah itu media, strategi, model, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang Bapak Ibu ingin tingkatkan, ya. Apakah motivasi, apakah hasil pembelajaran, nah yang terkait dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, itu adalah variabel inti dari PTK. Nah, variabel itulah yang secara lengkap yang harus dibahas pada kajian pustaka, agar yang ini menghasilkan satu pemahaman mendalam terkait dengan apa yang diteliti. Baik, lalu bagaimana menyusunnya? Nah, silahkan Bapak Ibu bisa membuat kerangka terlebih dahulu agar kajian pustaka yang Bapak Ibu buat itu lebih mudah untuk disusun. Nah, silahkan Bapak Ibu pisahkan antara variabel pertama, kemudian variabel keduanya seperti apa, lalu disusun untuk menjawab 5W1H itu. Apakah dari pengertiannya, apa pengertian dari variabel pertama, media pembelajaran, PowerPoint. Nah, apakah pengertiannya, kemudian apa jenis-jenisnya, kemudian apa kelebihannya, dan bagaimana prosesnya ataupun prosedurnya, itu dijelaskan pada variabel pertama ini. Nah, dijelaskan dengan sub-sub yang Bapak Ibu sudah susun. Apakah harus seperti ini? Tidak juga, silahkan dijelaskan selengkap-lengkapnya. Biasanya yang 5W1H itu sudah ada jawabannya pada setiap fokus pada variabel ini. Dari pengertian sampai dengan indikator misalkan. Sama juga yang di variabel kedua. Pastikan dijelaskan sampai dengan detail, sampai dengan memang terkumpul satu pemahaman di sini. Oh, ternyata motivasi pembelajaran itu ini. Nah, seperti itu, agar tidak ada pertanyaan lagi nanti yang dimaksud dengan ketika Bapak Ibu ingin mencari ataupun pembaca ingin mencari teorinya terkait dengan media pembelajaran ataupun motivasi pembelajaran ini, cukup melihat bab 2 dari laporan Bapak Ibu sudah lengkap di sana. Oke? Nah,
Lalu sebenarnya apa manfaatnya Bapak Ibu? Kadang kalau Bapak Ibu melihat kajian pustaka itu apalagi yang tidak lengkap ya, itu hanya sebatas apa ya, pelengkap istilahnya. Kalau tidak disusun dengan bagus. Nah, kalau Bapak Ibu menyusun kajian pustaka itu dengan bagus, gitu ya. Kalau Bapak Ibu menyusun dengan lengkap, kemudian rapi dan bagus kajian pustaka pada laporan penelitian Bapak Ibu, ini manfaatnya. Nah, kajian pustaka yang baik itu menjadi pijakan dari Bapak Ibu sebagai peneliti melihat sejauh mana konsep ataupun teori yang mendukung penelitiannya. Nah, kita bisa melihat kajian pustaka yang sudah lengkap nih, dari pengertian sampai dengan bagaimana cara menerapkannya, misalkan seperti itu sudah lengkap. Jadi gampang sekali Bapak Ibu menjadi seorang peneliti ingin menerapkan apa misalkan. Nah, itu di sana. Kemudian yang kedua, dapat dikembangkan dari buku pustaka ataupun teks yang ber-ISBN. Jadi kajian pustaka itulah sumber utama nanti ketika Bapak Ibu ingin membuat buku ber-ISBN. Jadi di sana ketika Bapak Ibu melihat kajian pustaka yang sudah lengkap, ini tinggal dipotong-potong saja sudah jadi buku. Isi bukunya seperti itu. Nah, kemudian dapat jadikan penelitian literatur. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat artikel lagi selain artikel PTK. Dari kajian pustaka itulah Bapak Ibu membuat satu artikel penelitian literatur. Nah, sama seperti ini. Motivasi pembelajaran pada siswa SMP misalkan. Jadi bisa Bapak Ibu jelaskan ataupun buat artikel penelitian literatur ini. Nah, kemudian dapat jadikan artikel populer. Bapak Ibu bisa ringkas, kemudian diambil intisarinya dan bisa Bapak Ibu terbitkan di artikel populer seperti di koran, majalah dan lain sebagainya. Itu salah satunya ya. Oleh karena itu pesan saya di kelas ini, silahkan Bapak Ibu buat khususnya pada bab 2 itu pada kajian pustaka itu dengan lengkap, dengan rapi sehingga Bapak Ibu bisa memetik hasil ataupun manfaat dari bab 2 itu sendiri. Kemudian, nah ini ada tips. Tipsnya adalah silahkan Bapak Ibu yang pertama buat kerangkanya terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan pada slide pertama itu kerangka. Dibuat kerangkanya dulu, Bapak Ibu bisa pilih-pilih dulu variabel satunya apa, variabel keduanya apa. Kemudian silahkan dibuat sub-sub variabel yang Bapak Ibu ingin jelaskan nanti di sana. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki kerangka ini, tentunya akan lebih mudah. Bapak Ibu nanti akan mencari teori, apakah di Google Scholar ataupun di Google Book, itu Bapak Ibu bisa mencari sumbernya lebih nyaman ataupun lebih detail seperti itu. Kemudian, sebaiknya sumber pustaka berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang merupakan sumber terbaru. Jadi saran yang selanjutnya adalah silahkan sumber yang Bapak Ibu rujuk, yang Bapak Ibu tulis di kajian pustaka itu adalah sumbernya berasal dari buku ataupun jurnal ilmiah hasil penelitian. Ya. Karena sesungguhnya itulah sumber ilmiah yang valid Bapak Ibu gunakan. Karena kita berbicara laporan penelitian ilmiah, sumbernya juga harus ilmiah. Seperti itu. Nanti akan saya contohkan bagaimana Bapak Ibu mengutip ataupun mengambil sumber ataupun mencari sumber pada internet khususnya yang ada di Google Scholar dan Google Book. Kemudian yang ketiga, dalam setiap sub pembahasan minimal ada 1 atau 2 teori yang dikutip. Nah ini yang perlu diperhatikan. Lalu penulis memberikan review ataupun kesimpulan. Nah ini ketika Bapak Ibu mulai menulis misalkan pengertian kajian pustaka, pengertian media pembelajaran misalkan. Usahakan dalam setiap sub pembahasan itu ada beberapa teori. Minimal 1 atau 2 teori lah di sana. Kemudian Bapak Ibu bahas ataupun kembangkan
ataupun Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat ataupun teori-teori yang Bapak Ibu sudah jelaskan pada bagian awal. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu mencomot-comot dari buku yang lain, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke naskah Bapak Ibu, ke laporannya, tetapi Bapak Ibu cari ataupun minimal cari kesimpulannya lah. Nah, seperti itu. Sehingga ada hal baru ataupun hal yang lebih yang Bapak Ibu bisa tulis pada kajian pustakanya. Apakah Bapak Ibu cari persamaannya, Bapak Ibu cari perbedaannya, ternyata pengertian dari satu ahli ataupun satu teori dengan teori yang lain itu bisa digabungkan sehingga menghasilkan yang lebih padat seperti itu. Kemudian perhatikan cara pengutipan sumber pustaka yang benar. Nah, ini kadang Bapak Ibu masih ada beberapa yang keliru, nanti saya akan bahas terkait dengan cara mengutip ataupun cara mensitasi yang ada pada naskah bab 2, karena sesungguhnya pada laporan itu banyak sekali kutipan ataupun hasil dari karya orang lain yang Bapak Ibu akan ambil, itu yang Bapak Ibu akan jadikan sumber. Nah, itu tentu ada caranya yang benar sehingga tidak menjadi sebuah kesalahan pada laporan Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, sitasi atau mengutip. Bapak Ibu dalam mengutip adalah cara penulis memberitahu pembaca yang lain ketika nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan laporannya. Ini ada caranya. Cara pembaca pada materi tertentu dalam karya tersebut bahwa memang karya itu adalah ada juga pendapat orang lain di sana. Nah, seperti itu, itulah tujuannya. Ketika Bapak Ibu mengutip satu sumber dari jurnal ataupun dari buku, ternyata itu adalah karya orang lain juga yang ada pada laporan penelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa jenis kutipan yang mungkin sering juga Bapak Ibu dengar ataupun pernah pelajari. Ada istilah kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ini hanya menyalin penuh, copy paste istilahnya. Bapak Ibu pindahkan dari buku ataupun jurnal, kemudian Bapak Ibu ambil poinnya, kemudian dipindahkan. Pindahkan secara menyeluruh di laporan Bapak Ibu. Nah, tanpa mengubah sama sekali kalimat aslinya. Nah, kemudian kutipan tidak langsung. Nah, ini Bapak Ibu silahkan mengambil ataupun melihat dari sumber yang lain, kemudian Bapak Ibu baca, dan silahkan dipindahkan ataupun dirangkum kembali berdasarkan apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan teori itu. Ya, jadi yang kutipan tidak langsung ini adalah kata-kata ataupun kalimat yang Bapak Ibu sendiri yang rangkai berdasarkan pemahaman yang Bapak Ibu baca terhadap teori. Nah, ini baik kutipan langsung maupun tidak langsung ini diperbolehkan. Sungguhnya diperbolehkan pada laporan PTK Bapak Ibu. Yang jelas adalah cantumkan sumbernya. Nah, ini jangan sampai lupa, jangan sampai tidak mencantumkan sumber. Itu yang kadang keliru, yang Bapak Ibu masih sering lakukan. Nah, cara mengutipnya juga ada nanti. Oke, ini terkait dengan kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, caranya jika memang pendapat ataupun teori itu tidak lebih dari 40 kata atau tidak lebih dari 4 baris, maka tulisan dalam paragraf itu ditambah tanda petik. Jadi pendapat orang ataupun teori sebelumnya itu diberikan tanda petik jika memang kurang dari 40 kata atau 4 baris. Ya. Kemudian kutipan langsung panjang itu yang di atas dari 40 kata ini silahkan itu dijadikan satu paragraf, tapi paragrafnya itu lebih ke dalam. Ya. Nanti akan saya coba contohkan, dan biasanya kami akan juga koreksi hal yang seperti itu agar memang tulisan Bapak Ibu betul-betul rapi dan enak dilihat. Misalkan ada tim penilai, wah ini sudah rapi laporan PTK-nya, bagus.
seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh dari kutipan langsung. Kutipan langsung yang memang yang saya sebutkan tadi kurang dari 40 kata. Nah, ini diberikan tanda petik. Oke. Menurut Keraf. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi nama penulis, misalkan nama saya lengkap saya adalah Muhammad Suhardi. Jadi cukup Bapak Ibu tulis nama belakangnya saja. Menurut Suhardi 2010 misalkan. Ataupun ada gelarnya juga tidak perlu. Menurut Dr. Suhardi ataupun menurut Profesor ini itu tidak perlu. Silahkan hanya cukup nama belakangnya saja. Nah, kemudian diikuti dengan pendapatnya apa. Kalau diingat lagi terkait dengan jumlah kata, kalau kurang dari 40 kata itu diberikan tanda petik. Jika memang lebih itu menjorok ke dalam sedikit. Nah, ini yang Bapak Ibu kutip secara langsung, yang Bapak Ibu copy paste langsung di sumber utamanya. Nah, kalau Bapak Ibu kutip secara tidak langsung, bisa Bapak Ibu rubah dia ke kutipan tidak langsung. Silahkan berdasarkan apa yang Bapak Ibu baca, kemudian dipindahkan ataupun disusun berdasarkan pemahaman ataupun kalimat Bapak Ibu sendiri. Tapi apakah itu kutipan langsung ataupun tidak langsung, wajib mencantumkan sumbernya. Sekali lagi, wajib mencantumkan sumber ataupun asal dari teori ini dari mana, ataupun dari buku mana. Itu ya. Dan kami sangat memperhatikan itu. Kalau Bapak Ibu melihat kami di penulisan besok itu, kalau yang Bapak Ibu akan kami perhatikan banget untuk terkait dengan sumbernya, kemudian tahunnya, tahun berapa, kesesuaian antara apa yang Bapak Ibu kutip dengan apa yang Bapak Ibu tulis di daftar pustaka juga akan kami lihat dan perhatikan betul. Jangan sampai ada hal-hal kecil itu yang mempengaruhi laporan Bapak Ibu nanti, sehingga laporan Bapak Ibu tertolak ataupun kurang nanti nilainya seperti itu. Nah, ini. Kemudian setelah kajian pustaka yang Bapak Ibu tulis pada bab 2, di bab 2 itu juga ada kerangka berpikir. Kalau Bapak Ibu lihat di bab 2 itu ada 3 poinnya. Ada kajian pustaka, ada kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Nah, kerangka berpikir itu merupakan suatu pola. Nah, ini Bapak Ibu, merupakan suatu pola yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Jadi kerangka berpikir ini Bapak Ibu akan susun nanti di bab 2 ini, dari permasalahannya apa, ini, kemudian kondisi idealnya seperti apa, dari masalahnya apa, kemudian kondisi idealnya seperti apa, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan atau pemberian tindakannya apa, kemudian Bapak Ibu jelaskan prosesnya seperti apa, dan kondisi akhir yang Bapak Ibu harapkan apa. Nah, biasanya ada 5 poin inti ini yang Bapak Ibu jelaskan atau gambarkan buat sebuah bagan kerangka berpikir itu. Coba nanti akan kita buka juga bagaimana, dan sesungguhnya sudah banyak di contoh-contoh laporan PTK yang sudah kami kirimkan itu ada beberapa contoh bagan kerangka berpikir. Yang jelas pada 5 poin inilah yang dijelaskan Bapak Ibu pada kerangka berpikir. Apakah Bapak Ibu jelaskan menggunakan bagan ataupun narasi. Oke. Jadi dari masalahnya apa ataupun kondisi awalnya seperti apa, kemudian Bapak Ibu harapkan ataupun idealnya bagaimana, kemudian tindakannya seperti apa yang Bapak Ibu lakukan, kemudian proses yang terjadi pada penelitian ini sampai dengan kondisi akhirnya yang Bapak Ibu akan harapkan, sehingga penelitian ini memang berjalan seperti itu.
Kemudian terakhir pada hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini silahkan, saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua terkait dengan hipotesis, yaitu dugaan. Nah, terkait dengan keberhasilan tindakan. Jadi kita berpikir positif, kita menduga bahwa memang ini adalah akan ada manfaatnya, ada dampaknya nanti untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti itu. Artinya kita tidak hanya sekedar menyusun hipotesis ini, tetapi memang PTK merupakan apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah Bapak Ibu kaji secara teori. Ada pada pendahuluan atau latar belakang dan di kajian pustaka itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas bahwa apa yang Bapak Ibu terapkan itu memang ada dampaknya secara penelitian ataupun secara teoritis. Nah, itu yang Bapak Ibu akan terapkan di kelas. Nah, sehingga kita menduga gitu ya. Kita bisa menduga bahwa ada gitu ya. Ada dampak ataupun bisa meningkatkan motivasi pembelajaran dengan menggunakan media yang kita terapkan. Nah, itu yang menjadi intinya Bapak Ibu. Dalam bab 2 itu ada kajian teori, kemudian bagian kedua itu ada kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Itu yang menjadi intinya. Ya, untuk materinya saya cukupkan dulu sampai di sini dan kita akan lebih banyak diskusi nanti dan kita akan melihat contoh jika memang Bapak Ibu memerlukan contoh di materi yang sudah di-share di WA group itu sudah banyak contoh-contoh PTK, laporan PTK dari SD, SMP dan SMA dan bisa dilihat sebagaimana pola penyusunannya. Jika ada yang kurang dalam kajian pustaka itu sesungguhnya silahkan bisa ditambahkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam satu sub itu silahkan minimal ada 1 atau 2 teori. Jangan sampai Bapak Ibu menjelaskan kajian pustaka, tetapi dalam sub penjelasan itu tidak ada teorinya atau tidak ada kutipan. Nah, itu yang kadang keliru seperti itu. Begitu Bapak Randi, dan kita akan lanjutkan diskusi pada sesi kedua. Saya serahkan kembali kepada Pak Randi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas penyampaian materinya. Nah, di sini sudah mulai banyak yang bertanya ya, tapi kita pending dulu, kita lanjutkan dulu materinya, kita tuntaskan dulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 30 menit gitu ya. Cukup banyak waktunya nanti. Baik, terus selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara menulis sebuah metode penelitian dari penelitian tindakan kelas. Baik, langsung kita bahas. Nah, mungkin sudah tampak Bapak Ibu atau Pak Suwardi sudah tampak. Oke, baik. Setelah Pak Suwardi, Pak sudah membahas mengenai bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara Bapak Ibu menulis metode penelitian tindakan kelas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesungguhnya PTK itu simpel. Semua hal yang nantinya Bapak Ibu lakukan sesuai prosedur PTK, itu Bapak Ibu tulis. Gitu ya. Jadi, kalau memang PTK itu benar-benar Bapak Ibu lakukan, ya memang bisa menulis. Ya. Kalau apabila Bapak Ibu membayar orang lain untuk menulis, justru itu nanti tidak sesuai gitu ya, sangat-sangat tidak sesuai karena tidak tepat nanti arahnya, gitu. Arah penulisannya tidak tepat. Nah, kita bahas ya. Nah, apa itu metode penelitian? Ya, pasti sudah tahu metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti di sini kalau PTK merupakan guru, kalau PTS kepala sekolah atau pengawas dan yang lainnya, untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis. Nah, di sini sesungguhnya jelas, yaitu intinya adalah data, pengolahan data atau pengumpulan data. Intinya adalah 3 hal: data, pengumpulan data, dan analisis data. Kita harus merencanakan 3 hal tersebut. Tuh, ya. Nah, untuk saat PTK,
bagaimana prosedur metode penelitian. Nah, sebagian besar pasti sudah tahu dan tidak asing dengan istilah namanya siklus, atau di buku lain, di buku PTK yang versi terdahulu itu menyebutnya daur gitu ya. Tapi tidak masalah, sama ya. Daur siklus itu sama. Jadi siklus itu adalah langkah-langkah yang sifatnya berulang gitu ya. Namanya siklus, berputar gitu ya. Berputarnya seperti ini. Kalau PTK, baik PTK atau penelitian tindakan yang lain sama. Salah satu sumber yang paling sering dirujuk adalah dengan menggunakan 4 langkah ini: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setelah refleksi apa? Ya perencanaan lagi. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Setelah refleksi ya pengamatan lagi, dan seterusnya. Hingga memang siklus akan kita akhiri. Nah, ini sering jadi pertanyaan ya, sering jadi pertanyaan. Berapa siklus minimal gitu ya. Sering kali ditanyakan. Oke, saya jawab ya. Dalam PTK ya, dan sesuai aturan yang sudah ditulis pada buku panduan buku 4 pengembangan keprofesian guru, bahwasanya siklus dalam PTK, penelitian tindakan kelas ataupun yang lain itu minimal 2 siklus. Nah, di sini sesungguhnya saya paham maksud dari pembuat tulisan tersebut. Mengapa kok 2 siklus, Pak? Kok nggak 1 siklus saja selesai? Mengapa gitu ya? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan istilah siklus ya. Istilah siklus sifatnya berputar, siklik ya, kayak roda gitu ya, daur gitu ya. Sesuatu akan menjadi daur kalau memang berputar. Kalau hanya 1 siklus kan tidak berputar, Bapak Ibu. Contohnya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ketika tidak kembali pada perencanaan, itu disebut dengan linier. Ya lurus gitu, lurus saja gitu. Cuma bentuknya aja kayak melingkar tapi tidak sampai berputar. Maka dari itu mengapa disebut siklus? Karena memang dari refleksi kembali pada perencanaan. Agar kembali gini disebutkanlah minimal 2 siklus, dan itu sudah diatur dalam banyak buku panduan gitu ya. Jadi itu minimal adalah 2. Dan berapa maksimalnya? Kalau maksimal tidak ada aturan. Tidak ada aturan berapa maksimal. Tetapi banyak dari kajian teori tentang PTK menyarankan sekiranya sudah melebihi batas wajar, maka harus refleksi diri atau introspeksi diri. Sudah benarkah siklus ini gitu ya, atau tindakan ini. Jadi gini, ketika Bapak Ibu sudah melakukan tindakan sesuatu, ternyata kok masih tidak sesuai, lakukan lagi tidak sesuai, lakukan lagi tidak sesuai. Ya artinya jangan diteruskan sudah. Kalau sudah 3 siklus itu tidak sesuai dengan harapan atau yang sudah direncanakan, maka perlu adanya introspeksi diri yang disebut dengan refleksi di sini. Apakah memang metodenya tidak tepat, atau mungkin standar yang kita tentukan terlalu tinggi, atau bisa jadi media yang digunakan juga tidak tepat, dan banyak faktor lain ya. Sehingga itulah keistimewaan PTK ya. Jadi memang keberhasilannya nanti diatur sendiri, kemudian langkah-langkahnya, solusinya juga ditentukan sendiri. Karena itulah memang dalam menentukan solusi, sesungguhnya Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan orang lain, tetapi yang menentukan adalah Bapak Ibu. Ya, karena tidak bisa saya sekalipun sudah sering membahas tentang PTK, saya juga tidak bisa memberikan solusi untuk masalah pembelajaran Bapak Ibu. Karena yang lebih tahu kondisi siswa adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, kita lanjut ya. Oke, nanti kita diskusi, pasti banyak pertanyaan menarik dari siklus PTK ini. Nah, apa yang dilakukan saat siklus PTK? Dalam perencanaan jelas. Intinya kalau PTK, ini salah satu contoh PTK aja, nanti PTS sama, bisa dikembangkan sendiri. Yaitu kalau PTK ya jelas guru menyiapkan RPP, media, LKS kalau ada, modul-modul pembelajaran, dan juga instrumen penelitian. Nah, apa yang kita tulis? Bapak Ibu tulis saja semua. Ya, dalam proses perencanaan apa yang langkah-langkah yang
Bapak Ibu lakukan, merencanakan apa saja. Nah, dalam proses penulisan merancang itu tadi, Bapak Ibu deskripsikan dengan kalimat sendiri apapun sudah nggak akan salah. Karena seringkali takut, Pak, saya nulis apa ini? Ya, tulis saja. Hal yang Bapak Ibu lakukan ketika proses merencanakan. Boleh. Jadi tulis saja. Dalam proses ada beberapa, misalkan gini, ada beberapa perangkat pembelajaran yang perlu disiapkan dalam proses dalam melakukan penelitian tindakan kelas, antara lain RPP, LKS, dan media. Jelaskan lebih lanjut. RPP yang akan direncanakan berupa seperti apa. Misalkan RPP 1 lembar dengan materi ini itu. Kemudian LKS yang akan direncanakan sebagai berikut, itu ceritakan. Kemudian media yang akan direncanakan. Jadi istilahnya deskriptif ya. Semua yang Bapak Ibu tulis nantinya adalah langkah-langkah yang sifatnya mendeskripsikan yang akan Bapak Ibu lakukan. Perencanaan. Di pelaksanaan sama. Di sini lebih pada Bapak Ibu menerapkan yang sudah direncanakan khususnya pada RPP. Ketika RPP melakukan kegiatan itu, ya itu dirinci rencananya nanti melaksanakannya seperti apa gitu ya. Kalau perlu ditulis tanggal juga boleh gitu. Tanggal ini rencananya ini dan yang lainnya. Ini kan namanya rencana gitu ya. Yang berikutnya adalah pengamatan. Nah, dalam pengamatan Bapak Ibu juga sampaikan rencananya nanti mengamatinya bagaimana. Nah, misalkan Pak saya butuh pengamat berapa orang, sampaikan 1 orang sebagai observer atau pengamat gitu ya. Sampaikan juga, misalkan saya menggunakan atau berkolaborasi dengan 2 orang pengamat. 1 nantinya akan mengamati kegiatan guru, 1 kegiatan siswa boleh. Atau mungkin juga dua orang guru mengamati dua-duanya juga siswa boleh. Jadi sesungguhnya tidak ada aturan berapa jumlah observernya, tidak ada aturan. Kemudian apa hal yang diamati juga tidak ada aturan. Silakan bisa disesuaikan dengan apa yang akan diteliti. Misalkan mau meneliti aktivitas, maka memang observernya arahkan memang mengamati aktivitas siswa, gitu ya, dan yang lainnya. Arahkan sesuai dengan judul Bapak Ibu, gitu observernya ya. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, menyimpulkan dan merencanakan siklus berikutnya. Nah, dalam proses refleksi dan PTK secara umum, seringkali Bapak Ibu atau mungkin seseorang yang mungkin baru mengenal PTK mungkin ya, sering terjebak dengan sesuatu PTK diukur dengan angka. Nah, itu sering terjebak sudah. Akhirnya sering tanya, Pak, kalau nilainya segini bagaimana? Siswanya segini, nilainya segini bagaimana, dan yang lain itu sering terjebak dengan angka. Padahal dalam PTK itu ada namanya data kualitatif dan kuantitatif. Bapak Ibu boleh menyertakan data angka, boleh data deskripsi juga boleh. Bahkan ada juga PTK yang tanpa data angka sama sekali, apa boleh? Boleh kalau memang Bapak Ibu bisa mendeskripsikan dengan baik. Jadi tahu nanti perubahannya antara siklus 1 dan siklus 2. Tetapi memang masih banyak yang meragukan gitu. Kalau hanya dijelaskan dengan tulisan saja. Maka dari itu memang sebaiknya digunakan 2 hal ya. Dituliskan data-data angka, misalkan aktivitas siswanya dengan skor gitu ya, hasil belajar dengan skor boleh, dan yang lainnya boleh, dan dideskripsikan pembelajarannya bagaimana, siklus 1 seperti apa, apakah perlu diadakan siklus, maksudnya perlu bagaimana merencanakan siklus berikutnya dan yang lainnya. Nah ini ya, nanti kita lebih banyak diskusinya. Berikutnya, next. Nah, kita masuk sistematika. Sistematika bab 3 sesungguhnya sangat simpel sekali. Ada yang seperti ini boleh, ada juga yang seperti ini, variasi yang lain. Boleh Bapak Ibu pilih yang mana 2 hal ini. Apakah ada variasi yang lain lagi? Banyak. Tetapi tidak mengubah esensi isinya. Karena apa? Esensi dari isi bab 3 adalah yang penting ada datanya. Data yang akan diolah itu rencananya siapa dan siapa. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara mengambil datanya
Dan yang ketiga, bagaimana cara mengolah atau menganalisis datanya. Ada 3 hal itu sudah cukup. Bentuknya seperti apa, silakan. Kalau ikuti yang ini, silakan, ada jenis, subjek, prosedur, meneliti, teknik pengumpulan data, dan analisis data, silakan. Atau bisa jadi dipermudah dengan bentuk seperti ini. Ini salah satu yang sering dan sangat saya sarankan, karena saya nggak terlalu senang, nggak terlalu suka dengan terlalu banyak poin gitu ya. Jadi 4 poin ini saya rasa cukup menampung semua itu. Yang pertama adalah setting penelitian. Setting penelitian adalah Bapak Ibu nantinya di sana menceritakan rencana siapa subjeknya. Sekali lagi bab 3 itu istilahnya rencana ya. Rencana siapa subjeknya, rencana kapan dilaksanakan, dan di mana Bapak Ibu nanti akan meneliti. Subjek tidak perlu dirinci tabel ya. Bapak Ibu cukup sampaikan berapa siswanya, berapa laki-laki, berapa perempuan, dan yang lainnya itu cukup. Masalah rincian nama-nama siswa, letakkan lampiran gitu ya. Jadi tidak semua ditempel di bab 3. Kemudian waktunya, waktu Bapak Ibu bisa buat tabel boleh gitu ya. Misalkan pada tanggal ini siklus 1, pada tanggal ini dan ini siklus 2, silakan. Atau dirinci lagi, pada siklus 1 tanggal ini dan ini, tes siklus 1 tanggal ini ada tesnya, boleh dibedakan, boleh. Selain tesnya di luar siklus boleh gitu ya, direncanakan, yang penting ada tanggal-tanggalnya secara tabel gitu, itu akan lebih mudah dideskripsikan. Dan yang terakhir, tempat penelitian, ya sampaikan nama sekolah, mungkin ya nama sekolah, kemudian kalau memang menggunakan Zoom ya sampaikan bahwasanya ini menggunakan Zoom. Kalau memang PTK daring gitu ya. Kalau memang PTK di sekolah, sampaikan di mana sekolahnya, alamat lengkap boleh ya, sampai kabupaten, provinsi juga boleh, dan yang lainnya boleh, untuk menunjukkan bahwasanya memang sekolahnya real gitu ya. Next. Berikutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu Bapak Ibu tuliskan satu persatu langkah-langkah yang dilakukan pada masing-masing siklus. Siklus 1 rencananya bagaimana, siklus 2 bagaimana. Itu di prosedur penelitian. Siklus 1 isinya apa? Ya tadi ya. Tadi ini perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Siklus 2 ya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan selanjutnya gitu ya. Nah, nanti lihat contohnya lebih mudah. Yang ketiga, yang ke-C, poin C adalah bagaimana mengumpulkan data. Nah, Bapak Ibu pastinya dalam proses pengumpulan data ada suatu alat atau instrumen atau lembar-lembar yang Bapak Ibu gunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data yang ada. Nah, itu alatnya apa saja? Bapak Ibu sebutkan dan jelaskan. Enggak cuma disebutkan, jelaskan. Misalkan ingin memperoleh data hasil belajar siswa, maka Bapak Ibu sebutkan dengan menggunakan tes pada materi ini dengan berapa soal, gitu ya, dan rinciannya seperti apa boleh, dengan kisi-kisi seperti apa boleh. Jadi segala hal yang ingin Bapak Ibu tulis terkait dengan pengumpulan data, tempatnya di sini. Alatnya apa saja. Misalkan dengan observasi. Nah, observasinya rencananya bagaimana? Lembarnya seperti apa? Atau mungkin kalau menggunakan skor, skalanya bagaimana gitu ya. Itu sifatnya masih alatnya apa saja gitu ya, yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, kalau tadi adalah alat-alatnya apa saja, kalau di teknik analisis data adalah cara mengolahnya bagaimana. Kalau memang itu data-datanya merupakan data kuantitatif atau data angka, maka Bapak Ibu sampaikan skor atau rumus ya. Rumusnya bagaimana kalau ingin mengolah nilai. Terus kemudian kalau menghitung persentase ketutasan klasikal bagaimana. Atau kalau memang mengukur aktivitas, bagaimana juga cara mengukur aktivitasnya, silakan. Atau kalau ada tabel aktivitasnya, bagaimana penskorannya, skalanya.
menggunakan skala Likert atau skala apapun silakan. Ditampilkan di sana, mengolah datanya. Pak, kalau data kualitatif bagaimana? Ya sampaikan. Data ini, misalkan data hasil observasi nantinya akan diolah dengan cara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1, dikumpulkan datanya, 2, direduksi datanya, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan. Itu boleh. Silakan. Yang jelas nanti bisa sharing diskusi atau diskusi tentang 4 hal tadi ya, baik setting biasanya nggak terlalu banyak ngomong diskusi di sini. Biasanya lebih pada prosedur, kemudian mengumpulkan data dan analisis data. Nah, di sini saya tambahkan adalah indikator keberhasilan. Sesungguhnya ini tidak wajib, opsional ya, opsional bahwasanya PTK Bapak Ibu dinyatakan selesai, siklusnya itu berhenti ketika apa. Itu aja sudah. Sampaikan di sana acuan kapan dirasa PTK itu berhasil. Nah, seringkali Bapak Ibu bingung ya, patokannya apa gitu ya. Nah, PTK itu merupakan penelitian dengan subjektivitas cukup tinggi. Sangat tinggi sekali. Karena memang sifatnya tidak digeneralisasi, ya tidak digeneralisir ya. Sehingga kriteria keberhasilan PTK yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Silakan bisa dicek buku-buku PTK, semua mengatakan keberhasilan PTK adalah yang menentukan Bapak Ibu sendiri. Ya, itu yang tetapi dengan catatan menyesuaikan ya kondisi dan fakta di sekolah ya. Kalau memang faktanya di sekolah mungkin KKM-nya ini ya ikuti itu boleh. Atau mungkin jika dirasa terlalu tinggi, apakah boleh diturunkan? Boleh sebenarnya. Kalau memang itu dirasa berhasil menurut Bapak Ibu. Atau memang bukan hanya KKM. Pak, saya nggak ngukur hasil belajar, Pak, saya ngukur aktivitas. Bahkan aktivitas sendiri juga kita bisa menulis kriterianya sendiri. Kalau misalkan skornya 5, skala maksimal 1-5. Kalau siswa sudah rata-rata di atas 4, maka saya katakan berhasil secara aktivitas. Atau disebut dengan sangat aktif. Silakan. Boleh sekali ya. Itulah yang disebut dengan subjektivitas dari PTK. Berbeda dengan penelitian yang lain. Eksperimen itu nggak bisa kita subjektif gitu ya. Karena memang niatnya adalah sampel dan diarahkan pada populasi. Kalau PTK tidak. Kita tidak ada istilah sampel, tidak ada istilah populasi. Adanya adalah subjek penelitian yang kita pilih secara purposif, yang memang kelas kita sendiri, yang menentukan berhasilnya di kita sendiri, yang menentukan solusi kita sendiri. Karena itu memang selalu saya tekankan, jangan minta tolong orang lain untuk membuatkan PTK-nya. Gitu. Pasti kacau sudah. Karena yang tahu justru Bapak Ibu. Tinggal mau apa tidak menulis gitu aja. Nah, itu dari saya. Nanti sisa waktunya silakan bisa digunakan untuk Bapak Ibu diskusi. Pastinya sangat banyak pertanyaan di sini, sangat menarik. Oke, terima kasih. Untuk materinya, untuk materi hari ini dan juga materi yang kemarin sudah kami upload di link yang sudah kami bagikan di grup. Silakan bisa Bapak Ibu download, bisa juga download contoh-contoh PTK dan PTS, silakan. Oh ya, satu lagi. Contoh-contoh itu sifatnya ya hanya sebatas contoh. Jadi tidak perlu bingung mencari contoh yang pas persis punya Bapak Ibu, jelas nggak akan ketemu ya. Karena memang PTK itu spesifik ya. Karena seringkali banyak yang gini ke saya ataupun Pak Suwardi. Pak, ada nggak Pak contoh PTK yang fisika gitu, tanya gitu. Ada lagi yang tanya, Pak, carikanlah Pak contoh PTK yang fisika materi ini. Wah, itu semakin spesifik. Ada yang nambah lagi, Pak, carikan contoh fisika materi ini yang mengukur aktivitas. Terus gitu, tanya terus sampai akhirnya detail ya, jelas nggak ada. Yang ada adalah contoh itu silakan Bapak Ibu kembangkan menjadi PTK Bapak Ibu sendiri. Nggak repot, semua PTK sama. Tinggal menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan, solusi yang Bapak Ibu lakukan, dan masalah dari Bapak Ibu. Masalahnya beda-beda kok. Sekalipun saya beri masalah, kebetulan ada contoh PTK yang mirip, misalkan mata pelajarannya mirip gitu ya. Langkah-langkahnya juga nggak sama.
kan percuma juga. Apa mau dicontek langkah-langkahnya? Kan juga enggak gitu ya. Karena setiap orang punya langkah-langkah yang berbeda dan tidak ada yang salah dan tidak ada yang saling pasti benar, itu enggak ada. Gitu ya. Dalam PTK, dalam dunia pendidikan itu sifatnya sosial. Semua hal mampu menyelesaikan masalah masing-masing gitu ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita buka sesi diskusi, masih ada sekitar 30 menit, bahkan mungkin bisa lebih kalau memang Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, tetap akan kami jawab dengan tuntas malam ini. Silakan, yang pertama saya beri kesempatan untuk Bu Arsiti untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Arsiti. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Randi dan Pak Suhardi. Saya hanya ingin tanya ini, Pak. Apa perbedaan antara bab 2 itu ada yang menuliskan kajian teori, ada yang menuliskan kajian pustaka, atau sajian pustaka. Itu realisasinya di dalam kita menulis itu seperti apa. Kemudian yang kedua tentang di bab 2 untuk mencantumkan penelitian orang lain atau pihak lain atau terdahulu, itu apakah nanti juga harus, misalnya saya guru IPS, juga harus penelitian IPS, atau saya boleh mengambil penelitian yang terdahulu dengan metode yang sama tetapi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia atau IPA, atau memang harus sama dalam konteksnya mapel maupun metode yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suhardi, bisa langsung direspon. Baik, terima kasih Bu Arsiti dari Banyumas. Terkait dengan istilah, ada yang menggunakan kajian pustaka, ada yang menggunakan landasan teori, ada macam-macam istilahnya. Silahkan, bagi saya pribadi, silahkan ikuti petunjuk yang ada di buku 4. Nah, yang saya lihat di buku 4 itu adalah ada istilahnya kajian pustaka. Jadi gunakan istilah kajian pustaka saja. Memang sama saja artinya Bapak Ibu menggunakan istilah landasan teori, menggunakan istilah sajian teori dan apapun itu. Tetapi yang paling tepat adalah ikuti petunjuk ataupun sistematika di mana Bapak Ibu menulis laporan itu untuk siapa. Nah, kalau Bapak Ibu menulis laporan untuk kampus ataupun untuk instansi tertentu, silahkan diperhatikan sistematika ataupun istilah yang digunakan. Jangan sampai karena berbeda istilah nanti dipersalahkan seperti itu. Kalau di buku 4 itu, di buku 4 di pedoman PKB itu menggunakan istilah kajian pustaka. Lalu yang kedua tadi, itu silakan Pak Randi bisa ditanggapi terkait. Oh ya, sedikit tadi terkait dengan hasil penelitian yang relevan ataupun yang mendukung, silahkan dicantumkan di khususnya. Biasa Bapak Ibu akan menemukan teori ataupun hasil penelitian yang relevan itu ataupun yang ideal yang akan digunakan itu ada pada bab 1. Bab 1 di latar belakang. Setelah Bapak Ibu menyampaikan masalah ataupun problem yang Bapak Ibu hadapi di lapangan atau di kelas, kemudian Bapak Ibu akan sampaikan bagaimana menurut teori ataupun hasil penelitian yang Bapak Ibu akan implementasikan ataupun terapkan di kelas. Ya, itu berdasarkan teori yang secara idealnya seperti apa? Tentu menurut teori ataupun hasil penelitian terdahulu. Kemudian di kajian pustaka itu, apakah sekaligus saya menjawab yang ada di chat, apakah bisa sama yang ada kutipan yang ada pada bab 1 dan di bab 2? Jika memang itu termasuk penjelasan, misalkan kalau di bab 2 itu kan Bapak Ibu akan jelaskan dari tahap ke tahap, dari sub judul atau sub variabel dari satu yang lain misalkan. Misalkan Bapak Ibu jelaskan pengertian.
pengertian, kemudian jenis-jenis, kemudian keunggulan, prosedur dan lain sebagainya. Silahkan, memang kalau pun sama tidak masalah, tetapi yang jelas itu terkait dengan apa yang Bapak Ibu jelaskan pada kajian pustaka. Itu kurang lebih dari saya, Pak Randi. Baik, ya, oke. Saya rasa sudah cukup. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Mungkin kalau yang ditanyakan Ibu tadi bisa dicek di buku 4 gitu ya. Kalau memang niatnya untuk buku 4 ya, kita lihat bersama. Di buku 4 bahkan diberi tanda atau ini Bapak Ibu ya, di ini ya. Nah, artinya Bapak Ibu di sini boleh tulis dengan istilah kajian pustaka, boleh juga menuliskan dengan tinjauan pustaka ya, boleh. Dua-duanya boleh. Ya, sesungguhnya juga landasan teori juga boleh gitu ya. Cuma terkadang khawatir ada penilai yang pengennya harus sesuai gitu ya. Ya boleh. Artinya sama artinya. Tidak ada perbedaan artinya. Oke, kita lanjut dulu. Silakan Bu Vivin Wahyuti untuk bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suhardi dan Pak Randi atas waktunya. Yang saya tanyakan yang pertama, Bapak, bagaimana cara mengutip pendapat ahli yang ada di dalam buku orang? Itu yang pertama, dan bagaimana jika pengarangnya itu lebih dari satu orang, Bapak. Saya terus terang saja saya bingung begitu untuk menulis pengarangnya di situ. Kemudian yang kedua, ini mungkin untuk Pak Randi, nggih, pertanyaannya. Untuk siklus 1 dan misalnya ke siklus 2, nggih, Bapak. Apakah di dalam menentukan langkah-langkahnya di dalam siklus 1 dengan siklus 2 ataupun siklus yang berikutnya itu harus selalu sama? Misalnya saya dengan menggunakan media kelas poin misalnya lah. Itu apakah di dalam pelaksanaannya juga harus langkah-langkahnya di dalam pembelajarannya sama walaupun medianya yang saya gunakan selalu dengan kelas poin karena solusinya itu begitu. Itu saja Bapak, terima kasih sekali. Saya harapkan jawabannya untuk pencerahan kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan terakhir dulu ya. Pertanyaan terakhir, kemudian nanti yang tinjauan pustaka dijawab oleh Pak Suhardi. Yaitu adalah apakah langkah-langkah yang dilakukan di siklus 1 dan siklus 2 sama gitu ya. Kalau dibilang sama itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Tetapi juga tidak berbeda. Loh, maksudnya seperti apa? Siklus 1 adalah sebuah langkah perbaikan pembelajaran dengan solusi yang sudah kita siapkan. Itu adalah siklus 1. Kemudian dari siklus 1, seorang guru atau peneliti itu nanti akan menemukan beberapa kekurangan, akan menemukan disitulah ketika refleksi ya. Refleksi itu bisa diri sendiri dan juga bisa ditanyakan ke observer, kira-kira kurangnya apa gitu. Nah, setelah itu dilakukanlah siklus 2. Siklus 2 adalah siklus perbaikan dari siklus 1. Sehingga jangan sampai siklus 2 memiliki langkah-langkah yang lebih sangat berbeda dengan siklus 1, itu jangan sampai. Biasanya perbedaannya persamaan secara umum itu biasanya 80% itu sama langkah-langkahnya. 20% adalah langkah perbaikan perubahan yang dilakukan Bapak Ibu dari siklus 1 ke siklus 2. Itu biasanya seperti itu. Sehingga ketika mungkin Bu Vivin memberikan sebuah solusi kelas poin di media kelas poin ya, media kelas poin pada judul gitu ya, maka memang diwajibkan memberikan kelas poin pada siklus 1 dan siklus 2. Masalah langkah-langkahnya yaitu tadi, mungkin ada langkah-langkah perbaikan ya. 70-80% saya yakin sama. Ya, mungkin langkahnya apa yang berbeda gitu ya. Yang itu silakan bisa diperbaiki boleh. Tetapi jangan sampai berubah medianya. Nah, atau bisa juga gini, Pak, medianya saya berubah boleh, tetapi metodenya yang tetap. Boleh. Tetapi catatan apa? Bahwasannya di judul memang metode. Jadi intinya dilihat judulnya. Kalau memang judulnya Ibu adalah Bapak Ibu merupakan metode,
jangan sampai metodenya berubah di siklus 1 atau siklus 2. Misalkan gini, Bapak Ibu menggunakan metode demonstrasi nih, ya demonstrasi ya. Maka siklus 1 menggunakan demonstrasi dengan gambar. Siklus 2 demonstrasi dengan globe, boleh misalkan gitu. Tapi memang judulnya jangan sampai menyampaikan globe misalkan. Karena ketika menyampaikan media maka itu harus muncul di 2 siklus. Siklus 1 dan siklus 2. Mungkin bisa dipahami begitu Bu Vivin? Nggih, terima kasih. Ya, silakan Pak Ari mungkin bisa ditambahkan pertanyaan yang pertama atau yang berikutnya. Pertanyaan yang pertama dari Bu Vivin untuk cara menulis sumber rujukan ataupun kutipan pada teks. Saya langsung praktekkan saja supaya bisa dipahami. Biasanya yang dari internet. Nah, internet ini apakah bisa seperti itu? Silahkan. Karena sumber untuk zaman sekarang ini dari internet inilah yang paling banyak. Apakah dari buku, dari jurnal? Kalau Bapak Ibu mengambil dari buku di perpustakaan mungkin sangat jarang sekarang. Karena udah apalagi di zaman pandemi ini, silahkan manfaatkan Google. Mbah Google ini untuk mencari artikel. Nah, artikel ataupun jurnal yang Bapak Ibu cari ataupun akan kutip, silahkan cari di Google Cendekia. Google Cendekia atau Google Scholar sama saja Bapak Ibu ya. Karena hanya perbedaan istilah tadi, sesungguhnya sama. Ya. Google Cendekia atau Google Scholar ini khusus untuk Bapak Ibu yang ingin mencari artikel ilmiah yang sudah dipublikasi di jurnal. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mencari PTK ataupun artikel PTK terkait dengan metode demonstrasi PTK. Bapak Ibu silahkan dilengkapi saja spesifik PTK. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan nanti. Nah, ini untuk artikel. Silakan Bapak Ibu bisa download artikelnya. Ini masih proses download. Kita buka saja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan Bapak Ibu pasti dalam jurnal online itu ada full text-nya, silahkan. Tapi jika Bapak Ibu juga hanya sekedar melihat isinya saja, silahkan perhatikan abstraknya. Di situ sudah jelas. Nah, untuk mengutip. Nah, ini untuk mengutip dari sumber jurnal ini kan. Karena di identitas sudah lengkap di jurnal itu, dari nama penulisnya bisa dilihat ini nama penulis, kemudian nama judul artikel, nama jurnal apa namanya, kemudian siapa penerbitnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang Bapak Ibu akan perhatikan pada kutipan dan daftar pustaka. Sesungguhnya nanti akan kami jelaskan pada bagian akhir di daftar pustaka, cara mengutip dan menuliskan daftar pustaka yang benar. Nah, untuk saat ini, khusus untuk kutipan yang ada di teks, ataupun yang di naskah Bapak Ibu, di bab 2 khususnya, dan di kutipan-kutipan yang Bapak Ibu tampilkan. Ini Bapak Ibu, di sini untuk penulis pertama, jika hanya satu penulis buku ataupun artikel yang ada di jurnal, silahkan Bapak Ibu tulis nama belakangnya saja, jika hanya satu. Kemudian jika 2 dan 3, silahkan Bapak Ibu tulis nama belakangnya saja. Atau saya contohkan langsung. Nah ini Bapak Ibu, saya contohkan langsung, kita buka Word. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ini ya. Nah ini jika penulisnya hanya satu, cukup Mulyono saja. Misalkan menurut besar Mulyono, misalkan 2000, ini artikel tahun 2017. Jadi tulis tahun 2017 menjelaskan. Nah, apa yang Bapak Ibu kutip silahkan cari naskahnya. Kemudian silahkan Bapak Ibu
apakah menggunakan kutipan langsung ataupun tidak langsung, itu silahkan Bapak Ibu sesuai dengan teori yang Bapak Ibu akan jelaskan di naskahnya. Jika memang ada 3 penulis, berarti di sini ada 3, ataupun 3 di atas, 3 penulisnya lebih dari 3 maksudnya, itu cukup Bapak Ibu tulis Mulyono dan kawan-kawan. Nah, dan kawan-kawan, ini Bapak Ibu bisa tulis seperti ini. Ataupun yang misalkan 2 penulis, cukup Mulyono dan Bustami. Ini nama belakangnya, ingat ya. Hanya cukup nama belakang saja. Jangan sampai Bapak Ibu menuliskan nama lengkap di sini. Gelarnya juga ditulis, itu kurang tepat. Mulyono dan Bustami misalkan. Ini contoh saja. Bustami. Nah, ini untuk 2. Sama juga nanti pada penulisan daftar pustaka, itu akan mengikuti apakah penulisnya 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dan cara penulisan daftar pustaka yang benar itu akan kita coba lihat di hari ketiga nanti. Nah, ini untuk sekedar Bapak Ibu untuk diingat cara penulisan kutipan. Apakah itu kutipan panjang, kutipan pendek, yang jelas sumbernya harus ditulis. Oke. Lanjut sedikit lagi terkait dengan Bapak Ibu akan mengambil sumber dari buku. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi, kalau buku zaman sekarang di perpustakaan itu mungkin berat Bapak Ibu akan nyari. Tapi ada Google Book. Google Book ini silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu buka Google browsernya, kemudian buka Google Book. Nah, ini buku apa yang Bapak Ibu cari, tinggal Bapak Ibu tulis kata kuncinya, misalkan model pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu akan diarahkan nanti terkait dengan buku-buku. Nah, sudah banyak sekali buku-buku terbaru 2020, aplikasi model pembelajaran dalam PTK, kemudian belajar, ini sangat lengkap, 2017, 2008. Jadinya untuk zaman sekarang, nah, menyambung terkait dengan pertanyaan ada di chatting tadi, berapa tahun sumber minimal, Pak? Nah, itu. Jadi untuk zaman ini sudah referensi itu sudah sangat banyak. Di Google Cendekia ataupun di Google Book ini Bapak Ibu bisa temukan jutaan referensi yang dari penulis bermacam-macam, dari buku yang terbaru. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu menulis sumber tahun 1980 gitu ya. Itu sudah nggak relevan lagi itu. Bahkan saya pun belum lahir tahun segitu. Itu aja yang saya ingatkan kepada penulis. Jadi silahkan Bapak Ibu cari referensi yang terbaru. Nah, seperti model pembelajaran ini tentu, nah ini sudah banyak sekali model pembelajaran Scramble, halaman 66, model pembelajaran Make a Match, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu, dan silahkan dimanfaatkan Google Cendekia dan Google Book itu. Itu Pak Randi. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Silakan Ibu Kristianeng Tias dari Bogor. Silakan Ibu. Bisa bertanya secara langsung. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan untuk Pak Ardi dan Pak Randi. Pertanyaan saya yang pertama masih berkaitan dengan bab 1 Pak. Itu. Di dalam bab 1 saya tidak kesulitan untuk menentukan perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Tetapi di latar belakang, karena mungkin saya orang eksak Pak ya, jadi untuk membuat deskripsi ini agak sedikit sulit gitu. Yang saya tanyakan, berapa banyak halaman di dalam bab 1 ini gitu. Nah, karena di dalam latar belakang itu saya itu sangat simpel gitu Pak, gitu, nggak bisa menjabarkan gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, judul saya adalah
penerapan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar dan bla bla bla. Nah, di sini berarti variabel saya hanya 2, Pak. Yang satu itu PowerPoint, yang kedua adalah hasil belajar. Itu. Dan pertanyaan saya yang ketiga tentang siklus. Tadi dikatakan ada siklus ke-1 dan siklus kedua. Nah, di sini yang pasti di dalam siklus kedua itu nanti saya akan mengambil tindakan dengan menggunakan PowerPoint, cara pembelajaran saya. Nah, yang saya tanyakan di dalam siklus 1 dan siklus 2 ini soal atau materi yang saya sampaikan itu apakah harus sama? Itu. Selanjutnya untuk pengamat. Di dalam siklus 1 dan 2 itu apakah harus ada pengamat yang ikut di dalam kelas itu. Terus selanjutnya tentang kajian pustaka. Tadi untuk kajian pustaka itu berapa banyaknya teori yang harus dicantumkan di situ. Gitu. Terima kasih Pak Hadi dengan Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Kristianing Tias dari Bogor. Baik, mungkin saya jawab dulu. Yang pertama adalah tentang bab 1 gitu ya. Tentang bab 1 memang dalam menulis rumusan masalah tujuan dan manfaat saya yakin Bapak Ibu hampir tidak ada kesulitan gitu ya. Mungkin kalau ada kesalahan sedikit-sedikit itu wajar, tapi hampir nggak ada kesulitan. Memang kesulitan yang awal adalah latar belakang. Caranya adalah untuk menyusun latar belakang, kalau memang Bapak Ibu memang jarang menulis gitu ya, sangat disarankan Bapak Ibu menyiapkan namanya kerangka. Kerangkanya sebenarnya simpel. Bapak Ibu tulis saja paragraf 1.2 apa, paragraf 2 apa, sampai paragraf misalkan 10 paragraf misalkan. Ya, 10 misalkan atau 8. 8 paragraf di mana paragraf ke-8 adalah paragraf penyimpulan. Ya, mungkin paragraf 1. Paragraf 1 adalah paragraf pengantar, boleh. 1 paragraf saja cukup. Paragraf 2 sudah membahas tentang kondisi ideal yang seharusnya terjadi pembelajaran seperti apa. Paragraf ketiga tentang fakta di lapangan, boleh. Atau mungkin identifikasi masalah ya, tentang identifikasi faktanya seperti apa. Kemudian paragraf keempat tentang penyebab masalahnya apa. Nah, urut kan sudah. Paragraf kelima tentang apa? Solusi. Solusi dari masalah tadi. Nah, paragraf keenam apa? Hal-hal yang menguatkan mengapa itu jadi solusi. Yaitu Bapak Ibu sampaikan tentang rujukan-rujukan tadi. Dan akhirnya disimpulkan di paragraf ke-7 dan ke-8. Saya yakin urutan gitu sangat mudah sekali. Dan selebihnya tinggal, misalkan Bapak Ibu menyampaikan kondisi fakta di lapangan. Cerita saja sudah. Cerita, sampaikan gitu, detail gitu. Kalau memang bingung, berikan 1, 2, 3 juga boleh gitu ya. Cuma sifatnya 1, 2, 3 itu poin-poinnya bukan berbentuk ke bawah, tapi masuk ke dalam paragraf gitu ya. Antara lain sebagai berikut, 1 apa, 2 apa, gitu juga boleh. Kondisi di lapangan, jadi tidak harus, tapi jangan poin ke bawah. Gitu. Itu tentang latar belakang, dan kalau ditanya berapa minimal, berapa maksimal, itu sebenarnya tidak ada aturan. Berapa latar belakang minimal, maksimal, tidak ada. Gitu. Sekiranya sudah terpenuhi apa yang ingin disampaikan, ya sudah cukup. Misalkan 2 halaman penuh Pak, cukup, ya sudah cukup. Atau 3 halaman cukup, ya sudah. Gitu. Umumnya memang gitu ya, umumnya memang bisa 3 halaman sampai dengan 7 halaman itu sudah umum sekali gitu untuk latar belakang. 2,5 biasanya itu sudah lebih dari cukup gitu, bahkan 2 halaman juga boleh gitu. Yang penting tersampaikan ada masalahnya, di sana ada fakta di lapangan, ada solusinya. Nah itu. Kemudian secara teknis yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwasanya menggunakan PowerPoint ya. Artinya Bapak Ibu harus menggunakan PowerPoint itu di siklus 1 dan siklus 2. Oke. Kemudian untuk materi, nah ini materi silakan Bapak Ibu, karena tidak ada aturan baku, sesungguhnya ini sudah kami pelajari, tidak ada aturan baku tentang materi. Apakah materi dilanjutkan materi berikutnya atau mengulang kembali. Itu sama-sama punya plus minus. Jadi kita nggak bisa
Kalau diulang kembali Pak bosen siswanya, oke. Kalau dilanjutkan Pak skalanya tidak sama. Apalagi kalau ketika ngajar eksak. Ketika materi dilanjutkan pasti materinya tambah susah. Nanti takutnya tambah menurun pembelajarannya. Silakan. Tetapi sangat disarankan ketika Bapak Ibu melanjutkan materi selanjutnya, maka pada materi Bapak Ibu harus jelaskan pokok bahasan yang lebih luas. Misalkan Bapak Ibu judulnya adalah pengen melanjutkan ya, yang pertama adalah penjumlahan pengurangan, yang selanjutnya perkalian pembagian. Maka judul Bapak Ibu adalah operasi bilangan. Maka boleh. Atau kalau memang pengen mengulang lagi, Pak, penjumlahan pengurangan siklus 2, penjumlahan pengurangan lagi, boleh. Di judulnya diberi materi pada materi penjumlahan dan pengurangan. Silakan bisa pilih yang mana. Dan itu tidak perlu diperdebatkan karena setiap orang punya prinsip masing-masing dan sudah saya pelajari tidak ada aturan bakunya. Boleh, silakan. Terakhir adalah observer, berapa observer, minimal tidak ada berapa observer. Apakah wajib ada? Dalam PTK sangat disarankan ada observernya. Nggak boleh, kalau bisa minimal 1. Kenapa? Karena pada PTK ada langkah yang disebut dengan observasi. Observasi tidak akan optimal kalau Bapak Ibu lakukan observasi secara mandiri. Mengapa nggak optimal? Ketika mengobservasi siswa, oke lah Bapak Ibu bisa. Sebagai pengajar bisa mengobservasi siswa. Lah, siapa yang mengobservasi Bapak Ibu? Kalau bukan orang lain. Nah, karena itulah minimal ada 1 yang memang memberi saran untuk Bapak Ibu secara umum. Secara pembelajaran secara umum, baik siklus 1 ataupun siklus 2. Masalah siklus 1, siklus 2 disarankan observernya sama. Gitu ya. Apakah pelajarannya materi. Guru mata pelajaran yang sama atau beda? Disarankan sama, tapi beda juga boleh. Enggak masalah. Mungkin itu dari saya. Silakan ditambahkan Pak Suwardi untuk berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Kristianing Tias. Untuk saya tambahkan yang terkait dengan latar belakang saja. Kalau Bapak Ibu masih bingung, dibuat seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya praktisnya seperti ini. Ada 4 pokok yang Bapak Ibu jelaskan pada latar belakang dalam PTK-nya. Pertama, masalah utamanya apa? Masalah utama yaitu yang Bapak Ibu ingin selesaikan. Atau terkait dengan misalkan masalah utamanya masalah pembelajaran ataupun hasil belajar. Silahkan dijelaskan hasil belajar itu berapa pentingnya gitu. Hasil belajar merupakan salah satu unsur ataupun hal pokok yang menjadi tujuan belajar itu seperti apa. Itu yang dijelaskan di sini. Kemudian silahkan jelaskan yang kedua, masalahnya di lapangan atau di kelas Bapak Ibu seperti apa. Secara rinci di sini silahkan dijelaskan supaya urut dari masalah utama, kemudian silahkan disampaikan masalahnya di lapangan seperti apa. Kemudian idealnya menurut teori ataupun yang Bapak Ibu ingin terapkan itu teorinya seperti apa secara ideal. Misalkan Bapak Ibu Bu Kristianing Tias menjelaskan ataupun ingin menerapkan media PowerPoint. Silahkan dijelaskan media PowerPoint yang Bapak Ibu terapkan itu secara teori ataupun hasil penelitian sebelumnya itu seperti apa. Jadi sudah jelas, masalah utamanya sudah ada, masalah di lapangannya seperti apa, idealnya menurut teori ataupun solusi yang Bapak Ibu tawarkan pada masalah itu, kemudian silahkan di paragraf terakhir jelaskan urgensinya, pentingnya penelitian ini untuk dikerjakan ataupun untuk apa gitu kan. Jadi jelas dari poin pada latar belakangnya, jangan sampai salah satu hal ini tidak ada. Itu bagi saya pribadi dan silahkan bisa diikuti dan rata-rata semua latar belakang itu harus mencakup ini. Oke. Lalu yang kedua terkait dengan berapa jumlah kutipan ataupun sumber yang Bapak Ibu gunakan dalam kajian pustaka. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, saya pribadi dalam setiap variabel ataupun sub variabel, misalkan Bapak Ibu hanya menjelaskan pengertian saja, misalkan media PowerPoint, Bapak Ibu jelaskan. Kemudian di sana harus ada minimal 1 lah atau 2 pengertian PowerPoint menurut A, menurut B. Lalu Bapak Ibu sebagai penulis
silahkan disimpulkan apa pengertian menurut 2 atau 3 pendapat ataupun teori di atas seperti itu. Jadi minimal ada, gitu ya. Itu yang harus, jangan sampai istilahnya saja kajian teori tetapi tidak ada teori isinya di sana. Nah itu Pak Randi kurang lebih. Oke, Kalau baik, untuk silakan. Sedikit saya sambung untuk yang di chatting juga, apakah ada batasan-batasan minimal kutipan itu? Seperti yang saya sebutkan, tidak ada batasan minimal maksimal Bapak Ibu. Yang jelas ada teori ataupun apakah dari buku ataupun jurnal yang Bapak Ibu ambil. Sedikit saya menyambung juga yang ada di kolom chatting. Oh ya, sudah tadi yang diulang tadi. Tindakan pada bab 2. Ya, terkait dengan hipotesis tindakan tadi. Silahkan sekali lagi, ada yang mencantumkan dalam format PTK itu hipotesis tindakan, ada juga yang tidak. Jika memang di buku 4 itu, kalau ada apa enggak ya di buku 4 itu hipotesis tindakan. Jika memang tidak ada, ya tidak perlu dicantumkan. Tapi jika ada ditulis di sana dan dibutuhkan, silahkan ditulis. Itu saja kayaknya Pak Randi. Baik, mungkin kita lanjut dulu. Pertanyaan selanjutnya Ibu Nurhayati, silakan Ibu. Ya, mungkin belum bersuara. Silakan Bu Elvi. Silakan Bu Elvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang kembali ketemu belajar bersama Pak Randy dan Pak Suhardi ya. Sangat menarik. Di sini Pak, bab saya masih kurang paham ya. Di sini bab 1, bab 2 dan yang lain itu kan pastilah menggunakan footnote dan daftar pustaka ya kan Pak ya. Apalagi tadi kan harus ada, kita ngutip dari teorinya itu dari buku, dari jurnal kan gitu. Nah di sini jika kita mengambil kutipan tadi itu kutipan langsung dari jurnal lah misalnya jurnal, di dalam jurnal itu dengan judul jurnal itu yang berbeda, tapi ada nama yang berbeda di situ. Ya, bagaimana kita meletakkannya di dalam footnote dan di dalam daftar pustaka itu gitu ya. Contohnya gini Pak. Ini Pak Suhardi membuat jurnal dengan judul misalnya penanaman, misalnya jurnalnya itu hasil belajar efektif terhadap anak ini misalnya gitu kan Pak di sekolah ini ya. Dan kemudian ada kutipan, ada di kalimat di situ ada Pak Randy menuliskan teori di situ gitu kan. Nah kemudian saya dengan judul saya yang lain saya mengambil kutipan dari Pak Randy yang ada di jurnalnya Pak Suhardi. Nah itu bagaimana saya mau meletakkan footnote-nya sama daftar pustaka itu ya kan Pak. Nah itu apa yang untuk footnote dan daftar pustaka di setiap bab 1, bab 2 dan selanjutnya. Dan kemudian yang kedua Pak, di sini untuk bab 1 dan bab 2, jika kita udah ngambil teori, kita letakkan di bab 1. Apakah nanti di bab 2 itu teori itu sama juga kita letakkan di bab 2? Nah, ataukah bisa mengambil teori lain yang berbeda dari isi dari bab 1 untuk menguatkan jurnal kita ini atau kita atau BTS. Mungkin itu aja Bapak. Terima kasih ilmu yang didapat sangat luar biasa. Mudah-mudahan terinspirasi selalu dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bu Elvi dan Bapak Ibu semua. Kami tunggu tulisannya bab 1, bab 2-nya pada minggu ini sudah Bapak Ibu sudah menyusun bab 1, 2 dan 3. Silahkan kami tunggu sekali di grup tentunya dan akan langsung dikoreksi di grup itu oleh tim kami. Baik, terkait dengan pengutipan, sekali lagi pengutipan dalam kalau misalkan Bapak Ibu sumber aslinya adalah Randi misalkan, sumber aslinya tahun 90 misalkan. Kemudian saya sudah kutip menurut di artikel saya tulis ada, saya contohkan langsung, saya screen aja.
Nah ini, misalkan seperti yang tadi menurut Mulyono ataupun saya contohkan kami berdua aja. Ini di tulisan saya nih, di tulisan saya, tulisan ataupun menurut Randi tahun 2017 misalkan. Ini adalah sumber asli yang ada pada artikel saya. Oke. Kemudian Ibu Elvi mau kutip lagi. Ini dalam tulisan saya. Ini yang pertama, silahkan diperhatikan di tulisannya, artikelnya Suhardi 2020 misalkan. Nah ini. Lalu nanti Bapak Ibu akan kutip, Ibu Elvi akan kutip di tulisan ataupun di artikelnya Bu Elvi. Jadinya Bapak Ibu akan tulis menurut Randi dalam Suhardi misalkan. Dalam Suhardi tahun 2020. Inilah yang akan jadi tulisan ataupun kutipan dalam artikel yang terbaru Bu Elvi. Ini di artikelnya Bu Elvi nih. Artikel Bu Elvi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan yang lain. Apabila sudah banyak nih, dalam-dalamnya, disarankan ambil yang terbaru saja. Kan sudah banyak ataupun mungkin sudah sering diparafrase ataupun sudah sering kali dikutip mungkin dari sumber-sumber yang lama. Silahkan ambil yang baru saja Bapak Ibu. Cari bukunya yang baru dan tidak sulit kok. Seperti yang saya praktekkan tadi, buku tahun 2020, 2021 sudah sangat banyak yang terbaru yang sudah rilis. Silahkan diambil pada buku-buku yang terbaru. Dan di daftar pustaka sudah saya kirimkan petunjuk yang ada di bagaimana penulisan daftar pustaka. Apakah itu dari jurnal, apakah dari buku, dan lain sebagainya. Di WA Group sudah saya kirimkan bagaimana menuliskan daftar pustaka yang benar. Seperti itu. Dan bisa disimak kembali. Itu Pak Randi? Ya, mungkin ya kita lanjut dulu. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bu Kurnia. Silakan Bu Kurnia. Iya, terima kasih Pak. Izin off kamera ya Pak. Ya, silakan Ibu. Ini langsung aja ke pertanyaannya mengenai siklus. Karena kalau misalnya kita melakukan siklus 1, terus kita anggap sudah berhasil. Kita anggap sudah berhasil. Apakah sudah cukup 1 siklus saja, ataukah PTK itu harus bersiklus-siklus sih gitu Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain motivasi, hasil belajar, aktivitas, itu ide apa lagi ya Pak ya? yang bisa, misalnya penggunaan modul untuk meningkatkan apa ya Pak, selain, atau memang kalau PTK itu memang ini gitu, berkutat pada motivasi. Sudah bosan melihat variabel motivasi, prestasi gitu ya Bu ya? Iya kalau di ini kan lagi-lagi motivasi, lagi-lagi hasil belajar. Apalagi sih yang bisa diinikan gitu. Baik, dipahami Bu Kurnia. Iya, terima kasih ya Pak. Ada lagi Bu? Itu saya. Satu lagi yang masalah kajian pustaka itu, apakah tidak apa-apa semua sumbernya itu berupa sumber digital, tidak ada yang sumber dari buku-buku cetak gitu loh. Ya. Apakah tidak apa-apa gitu Pak, atau gimana tuh Pak secara ininya? Dipahami Bu? Iya. Oke, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Kurnia atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu. Yang pertama adalah tentang siklus ya.
Artinya di sini Bapak Ibu ingin membuat PTK untuk apa? Kalau memang PTK-nya untuk salah satunya untuk kenaikan pangkat, di sana sudah diberi aturan bahwasanya siklus adalah 2 siklus minimal. Mengapa 2 siklus minimal? Karena memang agar menjadi siklus itu minimal 2. Kalau tidak 2, maka tidak jadi siklus. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya ketika perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, ketika itu tidak berputar ke perencanaan lagi, maka itu disebut dengan linier, bukan siklik gitu ya. Dalam konsep kelinieran itu disebut linier, bukan siklik. Jadi memang istilah siklus akan muncul ketika memang akan kembali pada titik awal dan sehingga nanti akan muncul menjadi roda. Gitu. Itu yang siklus. Nah, masalah keberhasilan, kembali lagi, keberhasilan itu sekali lagi bukan hanya ditinjau dari data angka. Nah, misal Bapak Ibu tadi misalkan Bapak Ibu mengukur sebuah hasil belajar. Ternyata hasil belajarnya sudah memenuhi syarat. Ya, sudah memenuhi syarat yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Nah, itu kan masih berupa data kuantitatif saja. Artinya masih ada data kualitatif yang harus Bapak Ibu perbaiki. Nah, misalkan dalam siklus 1 ada namanya refleksi. Di titik refleksilah Bapak Ibu menyampaikan bahwasannya ketika sudah ketika melalui siklus 1 bahwasannya data hasil belajar sudah terpenuhi. Tetapi ada beberapa langkah yang harus diperbaiki sehingga perlu dilaksanakan siklus 2. Gitu. Jadi siklus itu bukan hanya tentang angka tercapai maka selesai, bukan. Maka itu sifatnya sedikit bagian dari itu. Maka Bapak Ibu tetap lanjutkan dengan siklus 2 yang sifatnya nanti akan memperbaiki hasil belajar dan juga pembelajaran secara umum. Itu yang tentang siklus. Kemudian tentang variabel. Nah, ini mungkin menarik, pertanyaan menarik, tetapi kalau mau ditelaah lebih lanjut, mindset-nya terbalik. Gitu ya, mindset-nya terbalik. Bapak Ibu jangan sampai berpikir mencari variabel baru dalam PTK. Itu justru keliru. Kenapa keliru? Karena andai kata Bapak Ibu mencari variabel baru bisa jadi itu bukan masalah di kelas Bapak Ibu. Ya kan? Jadi yang benar adalah Bapak Ibu benar-benar pilih identifikasi masalah. Oh, masalah di kelas saya, hasil belajar, aktivitas, motivasi ini. Dari sejumlah masalah itu ada namanya rumusan masalah. Rumusan masalah adalah menentukan salah satu masalah yang memang paling urgensi di kelas Bapak Ibu. Itu yang harus diteliti, bukan memilih hal yang baru yang berbeda, bukan. Tapi misalkan Pak, di tempat saya yang paling ingin saya teliti karena paling bermasalah adalah aktivitas, ya itu yang harus diteliti. Jadi jangan dibalik mindset-nya saya ingin mencari variabel lain, itu untuk penelitian yang lain. Misalkan penelitian eksperimental, penelitian deskriptif, kualitatif, itu boleh. Tapi kalau PTK benar-benar harus masalah yang terbesar di kelas yang akan kita selesaikan dengan solusi yang Bapak Ibu tentukan. Itu yang benar ya Bu ya. Oke, silakan Pak Suhari bisa ditambahkan. Ya, karena memang tujuan dari PTK itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadinya Bapak Ibu fokus pada meningkatkan kualitasnya. Jadi Bapak Ibu ingin menerapkan apa untuk memberikan solusi apa terkait dengan masalah pembelajaran untuk diselesaikan dan dicarikan solusinya, itu adalah PTK Bapak Ibu. Dan benar kalau Bapak Ibu mungkin itu saja, silahkan untuk penelitian kualitatif, pengembangan itu bebas sekali variabelnya. Apakah Bapak Ibu meneliti terkait dengan profesionalisme guru, Bapak Ibu meneliti terkait dengan pengembangan sekolah, itu bebas kalau di model-model penelitian yang lain. Seperti yang di pengembangan lain-lain itu. Sedikit mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya, mungkin kalau ingin gambaran yang lain apa gitu ya, selain Pak hasil belajar, aktivitas, motivasi, banyak Bapak Ibu, keterampilan dalam membaca puisi misalkan ya, keterampilan dalam menghafalkan doa, atau mungkin yang lain, atau mungkin berpikir kritis, berpikir kreatif, ya itu banyak variabel yang lain. Tetapi kalau memang itu bukan masalah utama, jangan sampai diteliti. Takutnya nanti akan melenceng dengan pembelajaran yang ingin diperbaiki gitu ya. Banyak sekali sesungguhnya. Ya. Itu. Baik, mungkin kamu pertanyaan yang oh ya, silakan Pak Suhari ditambahkan. Apa ya, kurang tadi yang ketiga itu apa Pak? Sebentar. Siapa tadi yang bertanya? Tentang sumber digital. Apakah harus sumber digital aja? Sumber digital. Memang
tidak jadi masalah Bapak Ibu, apakah buku itu digital, apakah buku itu ada di perpustakaan, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu tidak mengutip ataupun tidak merujuknya dari buku itu. Karena apalagi di zaman sekarang, semua serba digital, semua serba sudah ada di satu browser itu. Bapak Ibu, buku yang ada di digital ini sama juga bentuknya dengan yang ada di perpustakaan. Jadi jangan dibedakan. Hanya saja bentuk saja yang berbeda. Tapi kalau penulisnya sama, sumbernya sama, itu silahkan dirujuk dan itu adalah sumber yang valid, Bapak Ibu. Itu tambahannya. Saya rasa untuk malam ini cukup Bapak Ibu karena ini sudah ya. Ya mungkin ada, silakan Pak Sori mungkin ditambahkan yang di chatting kalau sekiranya sedikit sudah lagi cukup. Mungkin ada yang Bapak Ibu pengawas ataupun Bapak Ibu kepala sekolah, karena mungkin kebanyakan kita sebut PTK dari tadi. Jangan salah Bapak Ibu, penelitian tindakan itu tidak hanya di kelas. Ada Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah, pengawas juga sama penelitian tindakan. Prosesnya apakah sama? Sama, menggunakan siklus. Berapa siklus? Sama, minimal 2 juga, tetapi yang berbeda adalah objeknya ataupun subjeknya. Objek dan subjek penelitian pada mungkin penelitian tindakan sekolah atau mungkin penelitian tindakan kepengawasan, PTKP. Nah, itu bisa Bapak Ibu misalkan menerapkan satu model supervisi digital misalkan. Supervisi digital untuk meningkatkan apa? Tapi subjeknya adalah guru-guru ataupun kepala sekolah yang di bawah Bapak Ibu pengawas. Nah, itu yang menjadi perbedaannya dengan PTK. Tetapi kalau untuk bagaimana bentuknya, langkah-langkahnya itu sama saja Bapak Ibu. Yang jelas ada yang Bapak Ibu terapkan, ada yang Bapak Ibu aplikasikan di bidang Ibu, Bapak Ibu. Kemudian ada yang ingin ditingkatkan, tapi subjeknya berbeda. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, artinya diskusi tidak hanya selesai sampai di sini. Ketika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, nanti bisa manfaatkan WhatsApp group untuk bertanya tentang teknis boleh gitu ya. Jadi di WhatsApp group itu bukan hanya Bapak Ibu menyetorkan judul, menyetorkan bab 1, 2, 3 dan yang lainnya, bukan gitu. Tetapi lebih Bapak Ibu bisa kembangkan, bertanya lebih lanjut dan yang lainnya ya, sehingga pemahaman tentang PTK akan semakin komplit di sana karena ada diskusi gitu ya. Jadi tidak sepotong-potong gitu ya, mengartikan ini dari itu ya. Karena ini mungkin sedikit saya tambahkan sedikit lagi ya, karena ada yang bertanya, Pak, seyogyanya PTK tidak mengganggu pelajaran gitu ya. Nah kita kembali lagi, memang harapannya seperti itu Bapak Ibu, tidak mengganggu pelajaran. Tapi kita harus perlu tahu bahwasannya PTK diawali dari, atau PTS atau yang lainnya diawali dengan kata P. P adalah penelitian. Penelitian secara tidak langsung pasti akan mengganggu. Kalau tidak mengganggu pasti tidak lakukan penelitian gitu ya. Misalkan materinya Pak lebih baik dilanjutkan, silakan boleh gitu ya. Tapi apa dengan metode baru mengganggu atau tidak gitu ya. Sedikit banyak pasti mengganggu. Dengan adanya metode baru, dengan adanya tes siklus 1, tes siklus 2 pasti akan mengganggu. Tetapi namanya proses gangguan itu sifatnya sementara. Karena dalam PTK mungkin hanya 2 pertemuan. Mirip dengan remedial teaching yang sifatnya hanya sedikit mengurangi gitu. Jadi secara keseluruhan bukan mengganggu tugas Bapak Ibu pengajar secara umum. Itu yang dimaksud dengan PTK. Jadi artinya bukan diartikan PTK tidak mengganggu pelajaran, maka materinya terus, pembelajarannya seperti biasa, metodenya juga seperti biasa, bukan. Tapi memang secara tidak langsung dalam penelitian apapun, tindakan kelas, penelitian apapun pasti ada sedikit banyak itu mengganggu gitu ya. Tapi tidak mengganggu tugas Bapak Ibu sebagai pengajar ataupun dalam bidang yang lain. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di minggu depan, masih ada 1 pertemuan lagi. Jangan lupa mungkin yang sudah menulis bab 1 dilanjutkan nulis bab 2, bab 3. Yang belum mungkin silakan bisa nulis bab 1 atau mungkin menyetorkan judul dulu boleh. Kami senantiasa akan
memberikan saran dan masukan dari judul sampai dengan Bapak Ibu tuntas PTK. Harapannya 1 bulan tuntas. Kalau memang tidak tuntas, juga tetap kita bimbing sampai tuntas. Tidak perlu registrasi kembali di bulan-bulan berikutnya. Kami tunggu sampai selesai. Terima kasih Pak Suwardi, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Bisa saya akhiri, tetap semangat. Salam Guru Inovatif Indonesia, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.